surplus, tapi katanya jebol, padahal surplus. Minyak dunia turun. Ya, di tengah keadilan aparat hukum begini ya. Jadi ini memang perlunya persatuan. Tapi pertanyaan gue berikutnya, apakah nggak ada pentolan-pentolan buruh itu mencoba mendatangi ulama atau mahasiswa? Kesaktian Pancasila. Omong kosong kesaktian Pancasila. Bicara ketuhanan yang Maha Esa, tapi di pemerintahan hari ini rumah ibadah banyak ditentang berdiri. Ingat, 10 Oktober adalah puncak dari kegiatan-kegiatan perlawanan rakyat. Di sana kita lakukan perlawanan sejati rakyat Indonesia dan untukmu di berbagai daerah. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber yang tetap santai, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi. Ada kopi. Yang penting utamakan kopi dan rokok. Iya. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Lama kita nggak ngonten, apa kabar lu? Seperti biasa BS, sehat-sehat aja dalam pertarungan. Sehat, ya. Turun. Baru awal ini guys, ini baru awal dia udah begitu kalimatnya. Baik, Kakak Niko. Iya. Kita beberapa kali aksi di lapangan ini sering nggak ketemu nih. Iya, kemarin ada Abah meninggal juga. Nah, Niko ini juga sudah pernah ketemu almarhum Abah. Iya. Udah ketemu almarhum Umi. Gua anak kan Abah. Iya. Kecil. Paling banget. Nah, ini sebelum kita masuk ke konten nih ya, kita udah tahu ini judulnya kan nanti 10 Oktober aksi buruh. Kita lihat ada video ini ya. Yang beredar nih, video yang beredar nih. Cabut undang-undang Omnibus Law, turunkan harga, batalkan semua itu rancangan undang-undang KUHP. Jadi ingat kawan-kawan semua, tanggal 10 Oktober kita buat aksi buruh terbesar di Indonesia ini. Dan kita akan melaksanakan aksi sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ingat itu kawan-kawan, dan buat kelompok-kelompok lain, kawan-kawan mahasiswa, ulama, aktivis, sudah berhenti kalian mengkotak-kotakkan ini acara. Ayo bersatu dengan kita. Kita tunjukkan kekuatan kedaulatan rakyat Indonesia itu masih ada. Karena Jokowi sudah gagal mensejahterakan rakyat Indonesia, maka Jokowi harus mundur dari jabatannya. Sepakat? Demikian. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup mama-mama, takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para aktivis nasional yang sudah menyampaikan respon kepada media. Ini waktu aksi buruh terakhir ya? Iya, itu waktu aksi 1001. Iya, ada aku juga itu. Ada, itu aksi Aliansi Serikat Buruh Bersatu Bersama Rakyat. Iya.
Baik, tadi ada kalimat mengkotak-kotakan, tapi sebelum itu kita bahas, kita lanjutkan ini karena di video ini tergandeng ada wajah kau juga. Terima kasih banyak atas press conference-nya di acara ini, di acara Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup rakyat, salam people power. Teman-teman, dimanapun kalian berada, siapapun kalian, mari pada tanggal 10 Oktober kita keluar rumah semua, kita bergerak semua. Mari bersama-sama dan membersamai buruh untuk melakukan gerakan perubahan. Buruh serang istana. Itu yang akan kita lakukan. Saatnya kita bangkit bersama, saatnya kita bangkit melawan. Salam dari kami, people power. Siap. Baik, ada beberapa hal yang mau gua tanyain nih. Ya. Yang pertama, kata-kata mengkotak-kotakan ini apakah memang kita tengarai ada usaha untuk itu ya? Karena kita lihat aksi-aksi selama ini ya mahasiswa bergerak sendiri, ulama bergerak sendiri, buruh bergerak sendiri. Ya, menurut Niko sendiri gimana itu? Iya, kalau itu sih kita lihat, memang terasa banget ada pengkotak-pengkotakan. Iya. Ya nggak tahu tak kenapa, mungkin pentolan-pentolannya hanya ingin egosentris atau cuma sebatas melunturkan tanggung jawab untuk aksi aja gitu. Karena memang sampai hari ini kita terus berupaya keras bersama-sama membersamai dan menyatukan seluruh elemen gerakan. Iya. Kita harus menyatukan seluruh elemen gerakan dalam momentum bersama. Supaya apa? Supaya bisa didengar. Karena selama ini ketika kita aksi sendiri-sendiri, rejim ini kesannya ya masa bodoh gitu. Dulu katanya kangen di demo, giliran ada yang demo kabur. Iya, udah berapa kali? Berapa kali kabur? Ada bahkan kadang yang dulunya sempat kabur ke kandang bebek. Iya, betul. Iya. Itu gitu loh. Jadi pengkotak-pengkotakan ini sudahlah. Saatnya kita memandang bangsa secara bersama. Saatnya kita melihat bahwasannya kegelisahan itu kita sama. Kenapa sih kita harus memisahkan diri? Elemen yang satu dengan elemen yang lain. Kenapa sih kita tidak mau menyatu? Di situ ada elemen buruh, mahasiswa, petani, nelayan, kaum miskin kota. Iya. Lah, karena semua elemen ini merasakan dampak dari kepemimpinan yang amburadul. Betul. Kepemimpinan yang nggak becus. Karena kepemimpinan hari ini hanya menciptakan kesengsaraan bagi rakyat. Benar. Naiknya BBM itu memicu tingkat inflasi yang tinggi. Ya. Ditambah lagi memicu mendongkrak dan meroket tajam harga bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat. Iya. Dan itu dilakukan dalam rangka yang nggak jelas gitu. Benar. APBN katanya Surplus. tapi katanya jebol, Iya. padahal surplus. Surplus. Minyak dunia turun. Turun. Ya, di tengah keadilan aparat hukum begini ya. Iya. Jadi ini memang perlunya persatuan. Tapi pertanyaan gue berikutnya, apakah nggak ada pentolan-pentolan buruh itu mencoba mendatangi ulama atau mahasiswa? Kalau masalah itu kita kurang paham, Be. Yang penting kita terus berupaya untuk menyatukan kekuatan. Iya. Karena kita lihat elemen-elemen lainnya masih bergerak sendiri-sendiri. Itu Masih masalah. sensi-sensian. Iya, masih itu. melihat si A, si B, si C yang Iya, mimpin. iya. Nah, sementara kalau misalnya takut ada yang memimpin atau apa, biar gue yang pimpin. Iya. Gue siap kok memimpin perubahan ini. Iya. Kalau siap. bicara nyari, walaupun nyawa Iya, taruhannya. Nyawa, dan kalau lu mau berarti gua harus mau. Makanya Iya. ini harus siap dipimpin dan memimpin gitu loh. Iya. Sudahlah, kita lupakan ego, kita lupakan sentimen-sentimen terhadap kelompok individu tertentu. Karena musuh kita bersama-sama kok. Sama. Musuh kita sama, oligarki. Oligarki. Yang menguasai negara ini, yang menguasai Benar. kepemimpinan ini. Benar. Musuh kita sama. Kenapa kita tidak melawan secara bersama-sama? Jadi ini kan tanggal 10 ini buruh ya. Ada seruan buat yang lain gimana? Nah, Dan kita mendorong karena sudah banyak pimpinan-pimpinan serikat, federasi, bahkan konfederasi sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh anggotanya untuk melakukan aksi besar-besaran di seluruh pelosok tanah air. Di 33 provinsi, di 500 lebih kabupaten ini harus kita dorong aksi bersama-sama bila perlu. ya. Bila perlu 10 Oktober menjadi momentum bersama untuk melakukan mogok total. Oke. Kita harus bisa melakukan itu. Kenapa? Dengan cara itulah
Penguasa yang bebal ini, penguasa yang tidak berpihak pada rakyat, penguasa yang benar-benar hanya menyengsarakan rakyat, bisa kita lawan balik. Iya. Ingat, kita bukan melawan pemerintah. Kita juga tidak sedang melawan negara. Ya. Tapi kita sedang melawan kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Itu yang kita lawan. Iya, sepakat. Ini kan ada waktu beberapa hari nih sebelum tanggal 10 ya. Gua berharap ada dari pihak buruh atau mungkin lu yang mewakili, nanti mungkin akan gua ajak juga. Kita harus mengkonsolidasikan ke mahasiswa juga. Benar. Karena mahasiswa kemarin terakhir konferensi pers itu ada tanggal 20 Oktober. Ya, jadi berharap ada seperti itu. Kira-kira bisa kita kondisikan itu ya. Bila perlu dari 10 sampai 20 kita bikin aksi. Kenapa rupanya tiap hari? Dengan totalitas. Iya, itu keren. Itu lebih bagus. Jadi supaya apa? Oke, mahasiswa punya tanggal 20, buruh punya tanggal 10. Di 11 sampai 19, ini kita bikin aksi bersama semuanya. Kenapa rupanya? Ya, betul. Nah, cuman tadi ada kalimat rada serem nih. Serang istana. Nah, kita harus lakukan itu, serang istana. Iya. Kenapa salah dengan serang istana? Kalau kita harus lompat serang istana, kenapa harus takut kita kata serang istana? Iya, Karena sampai hari ini istana tidak mendengar suara rakyat. Istana hanya mementingkan kelompoknya saja. Istana tidak pernah memikirkan nasib jutaan rakyat Indonesia yang terdampak dari kebijakan-kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat. 4 poin tuntutan rakyat cuma sederhana kok. Pertama, turunkan harga BBM. Atau batalkan kenaikan harga BBM. Turunkan harga-harga pokok. Yang kedua adalah cabut undang-undang haram jada Omnibus Law. Ya. Yang ketiga adalah batalkan seluruh pembahasan RUU KUHP. Ya. Yang keempat adalah PT 0% atau parlemen threshold, presiden threshold itu 0%. Kalau kita bicara demokrasi. betul. Itu. Dan ini demokrasi semakin mati kok sekarang kalau dilihat ini sekarang ya sepertinya. Karena kemarin mahasiswa itu jumlahnya sedikit loh. Ya. Sedikit banget itu. Gua ngelihatnya kemarin ada liputan-liputan kita di lapangan. Dan itu represivitas aparat kelihatan banget itu. Benar. Nah, jadi seolah-olah bahkan sudah ada mobil komando aparat sekarang. Itu menurut lu gimana tuh aparat sekarang? Kalau gua bilang hari ini aparat itu milik kekuasaan, tidak lagi milik rakyat. Nah, Kenapa kita mengatakan itu milik kekuasaan? Karena setiap rakyat berbicara, setiap rakyat ingin menyampaikan pendapat selalu dihalang-halangi. Bahkan gua sendiri pernah mengalami kekerasan dari kepolisian, yaitu di Sumatera Utara, ketika gua melakukan aksi ya. dan gua ditangkap, dipukuli hingga gigi gua copot babak belur. Nah, Itu kejadian di Sumatera Utara sebulan yang lalu. Sekitar 2 bulan yang lalu, kurang lebih segitu. Gue mengalami itu. Padahal pada saat gue menyampaikan aspirasi, gue pada saat itu menentang keputusan pengadilan yang melakukan eksekusi. ya. Sudah, karena kita merasa itu salah objek. Sialnya sebelum pembacaan putusan eksekusi, gue ditarik paksa dan dipukuli. Nah, itu yang ini, tapi itu kan kejadian sebelum Sambo ya. Itu sebelum Sambo. Iya, tapi Dan setelah kejadian gua muncullah kasus Sambo, kebrutalan polisi, dan berlanjutlah sampai hari ini. Malang kemarin. Sampai Malang kemarin rakyat dibunuh. Ya. Dibunuh, rakyat itu dibunuh. Pembantaian terjadi di Malang. Ya. Karena apa? Dengan apa dibantai? Dengan gas air mata. Gas air mata menjadi akar masalah, penyebab chaos tersebut. Ya, dan itu ada pernyataan dari, minta maaf gue potong, pernyataan dari Mahfud MD sendiri. Benar. Itu nggak ada kerusuhan supporter. Benar. Karena nggak ada orang kayak dipukulin, nggak Nggak ada biru-biru yang mati, nggak ada. Yang mati semua karena sesak napas, bahkan ada balita yang mati. Benar. Jadi ini murni karena gas air mata ya. Inilah kesewenang-wenangan aparat itu sendiri. Dan ini terjadi, ya, bukan baru kali itu saja. Sebelum-sebelumnya juga masih ingat peristiwa Bawaslu yang rakyat dipentungi mati. Iya. Belum peristiwa dan yang masih segar dalam ingatan peristiwa KM 50. Benar. Ini kan kesewenangan karena sampai hari ini tidak ada satupun pelakunya yang diseret. Betul. Ini kan, jadi ujungnya apa? Ujungnya adalah merasa diri superpower, merasa diri punya kuasa, dan akhirnya merasa diri seperti Tuhan yang punya hak mencabut nyawa manusia. Itu, dan apalagi kemarin kita udah bahas ya, tapi itu pembahasan yang lain ya. Benar. Oke, jadi Niko nggak usah lama-lama. Nah, ini insya Allah tanggal 10 Oktober, gua pribadi nih ya, gua sudah membuktikan kepada semua rakyat Indonesia bahwasanya perjuangan kami kalau dari MPR
itu kan tentang mandatori. Benar. Ya, dan ini nggak bisa dibahas lagi karena udah channel hilang lagi udah. Ya, nah tapi gue dalam setiap aksi rakyat, ya apapun elemennya gue turun bersama ulama, gue turun bersama mahasiswa, gue turun bersama buruh, gue turun. Ya inilah, ayolah kita bersatu gitu. Tolong kalau mau ada ajakan nggak apa-apa. Ini mudah-mudahan, ayo. Ini aksi tanggal 10 Oktober sampai 20 Oktober ini harus ada konsolidasi yang kuat. Betul. Karena kalau masih lemah, gua rasa ya tetap begini. Tetap akan begini. Karena apa ya? Ya akhirnya demo itu cuman seperti seremonial gitu. Ya, orasi, foto-foto, siaran viral, pemerintahnya budek. Itu karena apa? Itu karena kita selama ini hanya sebatas kesannya sih kayak melunturkan tanggung jawab saja gitu. Tapi cobalah kita berpikir bijak. Kita berpikir sehat. Ada yang salah di bangsa ini. Setelah kita lakukan pembangkangan sipil berskala besar, mari kita tunjukkan people power sebenarnya. Kita ciptakan sidang rakyat. Bila perlu pengadilan rakyat di jalanan kita ciptakan. Itu yang harus kita dorong untuk apa? Untuk mengetuk penguasa ini. Tapi jika penguasa ini bebal, jangan salahkan rakyat ketika rakyat memaksa pemerintahan ini bubar. Itu yang harus berani kita dorong, kita lakukan. Karena kita sedang berusaha untuk memperbaiki bangsa ini, berusaha untuk benar-benar sesuai dengan arah cita-cita perjuangan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Apalagi kemarin, ya, dengan lantangnya, dengan bagaya pidato kenegaraan, bla bla bla, mengatakan ini hari kesaktian Pancasila. Omong kosong kesaktian Pancasila. Bicara ketuhanan yang Maha Esa, tapi di pemerintahan hari ini rumah ibadah banyak ditentang berdiri. Benar. Kerakyatan yang nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Omong kosong kemanusiaan yang adil dan beradab ketika rakyat dibantai peristiwa terakhir KM 50 dan sekarang di Malang Brigadir J dan lain-lain. Itu kemanusiaan, persatuan Indonesia. Omong kosong persatuan Indonesia. Kalau pemerintah masih memelihara bazar-bazar jahanam pemecah belah bangsa dengan APBN. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Omong kosong selama masih ada PT 20%. Betul. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Omong kosong ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau satu orang Taipan bisa menguasai berjuta-juta hektar tanah, sedangkan berjuta-juta rakyat di negara ini tidak memiliki sejengkal pun tanah. Jadi di mana letak kesaktian Pancasila itu? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Yang turun ke jalan itu justru orang yang mau memperjuangkan Pancasila. Benar. Karena kita nggak merasakan dari sila pertama sampai sila kelima, nggak ada semua itu di sini. Benar. Dan ini kan juga masih hangat-hangatnya isu PKI ya kan. Iya. Kebangkitan komunis, ada isu hangat itu. Tapi ini semuanya menjadi misteri, masih belum tahu kita. Dan ini seperti ini. Tadi kembali ke masalah seremonial. Ya, ini kira-kira aja nih. Andai kata besok nih tanggal 10 Oktober, ya. Apakah aksi buruh ini juga akan berbatas waktu atau gimana? Kalau itu kita lihat karena pemberitahuan aksi 10, 11, 12. 10, 11, 12. 10, 11, 12. 12 untuk di nasional. Oke. Tapi sebelum itu kita akan melakukan long march dari daerah Banten. Maka kita bikin aksi ini adalah aksi serang istana. Baik, sampaikan sebagai closing statement apa yang mau disampaikan kepada rakyat Indonesia yang nonton channel Babe Aldo. Kepadamu seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada, jika kalian menonton channel ini, maka mari kita berjuang bersama-sama. Lupakan warna bendera, lupakan warna organisasi, lupakan ego kita masing-masing. Saatnya kita bersatu untuk menunjukkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Ingat, 10 Oktober adalah puncak dari kegiatan-kegiatan perlawanan rakyat. Di sana kita lakukan perlawanan sejati rakyat Indonesia. Dan untukmu di berbagai daerah, kami mengajak kalian semua untuk melakukan aksi besar-besaran di berbagai daerah. Karena dengan aksi yang kita lakukan ini, kita tidak sedang melawan negara. Kita tidak sedang melawan presiden ataupun pemerintahan. Tapi kita sedang melawan kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang menyengsarakan rakyat. Saatnya kita bersatu. Saatnya
kita bersama. Saatnya lah kita tunjukkan people power. Siap. Terima kasih Niko. Terima kasih. Ya. Oke guys, itu aja. Sampai jumpa di 10 Oktober. Gue Babe Aldo secara pribadi dan secara kelompok Majelis Penderitaan Rakyat menyatakan akan membersamai aksi buruh dan juga membersamai semua aksi yang memang tujuannya adalah satu. Kita ini sama-sama menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat-sangat menyengsarakan rakyat. Dan tugas kita berusaha. Bersama siapa kita berusaha, kapan kita berusaha, itulah tugas kita. Kemenangan serahkan kepada Allah SWT. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Niko. Sampai jumpa tanggal 10. Siap deh. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.